Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, semoga sehat-sehat semua. Ketemu lagi di XQ sharing session sore ini dan kebetulan kali ini giliran saya nih untuk sharing. Oh ya, salam kenal juga, saya Hafiz, mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi untuk sharing session hari ini itu tentang become a master at resolving conflict at home and work. Jadi ini sesi 2-nya lah. Mungkin kita coba review dulu ya, singkat aja karena jadi di sharing session terakhir itu, Edel udah cukup menjelaskan tentang, apa itu konflik, bahwa konflik itu ada 2, disagreement sama unhealthy, di mana disagreement ini konflik yang, biasa terjadi karena perbedaan pendapat, beda pilihan, dan sebagainya. Tapi kalau yang unhealthy ini kan, sebaiknya kita hindari karena udah nggak sehat gitu. Nah, terus karena ada konflik, ada muncul komunikasi. Nah, itu kebentuk 4 gaya komunikasi dilihat dari, empati sama assertiveness-nya, itu ada dominator, avoider, akomodator, sama kolaborator. Nah, dari 4 gaya ini kebentuk lagi 5 pola komunikasi. Jadi ketika ada yang berkonflik, itu ada 5 pola yang kebentuk. Jadi ada yang mulai dari saling dominasi, bahkan saling menghindari, atau ada saling akomodasi. Terus di sesi terakhir, Mbak Edel itu juga udah bocorin kalau kunci penyelesaian konflik itu sebenarnya, kolaborasi kolaborasi melalui dialog. Nah, kita, hari ini tuh lebih fokus di dialog ini. Oke, apa aja yang mau dibahas di sesi 2? Jadi sebenarnya itu topiknya resolusi konflik, ya, yaitu, tentang bagaimana kita berkolaborasi melalui dialog untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang ada. Tapi, ini coba kita bagi menjadi 3 bagian, itu ada collision, getting ready for dialogue, sama conflict resolution. Oke, kita mulai ke solusi ya. Jadi, apa itu solusi? Jadi sebenarnya untuk memperdalam pemahaman kita tentang konflik dan, tanggung jawab masing-masing orang yang berkonflik dalam proses konflik itu seperti apa, kita bisa lihat, atau kita bisa pelajari dari satu model yang namanya kolusi. Nah, seperti apa bentuk kolusi? Itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin di awal kita bisa bayangin dulu aja ada, suatu hubungan antara orang A dan B dalam siklus lingkaran gitu, di mana orang itu nggak bertindak secara independen, dia bertindak, atau bereaksi terhadap tindakan dan isyarat dari orang lain gitu. Jadi orang lain melakukan tindakan, dia bereaksi dari tindakan itu. Nah, dia bereaksi dari mana? Dia dari apa, dari tindakan orang lain, dari isyarat orang lain dan sebagainya. Jadi si A melakukan aksi menghasilkan reaksi dari si B. Nah, ketika B menghasilkan reaksi, itu nge-trigger reaksi baru dari si A, terus trigger lagi reaksi baru dari si B dan seterusnya gitu. Nah, poinnya adalah, si konflik ini, seringkali terjadi itu dimulai karena kesalahpahaman, karena itu tadi, tindakan seseorang itu langsung di-judge atau diinterpretasi yang itu seringkali nggak sesuai, atau bisa dibilang, asumsi kita itu salah gitu. Nah, dari asumsi itu kita merasakan sesuatu dan menghasilkan tindakan dari perasaan kita itu. Nah, tindakan yang kita lakukan itu, dalam siklus ini tuh di direspon dengan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Jadi orang itu asumsi kita, lalu menghasilkan tindakan baru yang di mana tindakan itu juga, belum tentu sesuai, asumsinya belum tentu sesuai gitu. Nah, jadinya itu kan di dalam siklus itu ada 2 orang tapi nggak sepaham gitu. Nah, ketika yang nggak sepaham itu mau diselesaikan, kemungkinan besar kan malah jadi menambah eskalasi konflik, malah makin ribut gitu, karena yang mau diselesaikan itu ternyata nggak sama, jadi mereka nggak sepaham gitu. Nah, jadi tiap orang fokus dengan asumsi masing-masing. Ini yang menghasilkan siklus kolusi. Makanya konflik itu juga bisa disebut sebagai, interaksi negatif yang melingkar dan saling menguatkan. Jadi ketika interaksinya semakin sering, berarti kan interaksi negatifnya semakin banyak, jadi kemungkinan konfliknya akan semakin tinggi, semakin besar lah. Sebagai contoh, kita bisa melihat suatu model kolusi antara ayah dan anak. Eee,
Jadi si ayah ini tiba-tiba membatasi hak-hak anaknya karena dia merasa nggak percaya sama anak dari hasil monitoringnya terhadap perilaku atau kehidupan sehari-hari si anak. Nah, jadi si anak itu merespon dengan menganggap ayahnya itu jadul, suka mengontrol. Nah, dia merasa udah cukup besar dan mandiri, jadi dia merasa agak kesal lah. Nah, karena kesal dia mulai membangkang, jadi yang dilarang malah dilakuin. Nah, tindakan si anak itu kembali menghasilkan tindakan dari si ayah. Nah, si ayah ini makin marah, menganggap si anak itu ternyata nggak bertanggung jawab. Jadi makin banyaklah hak-hak anak itu yang dibatasi. Nah, dari interaksi ini uh, yang mau dilihat adalah sebenarnya kedua interpretasi dari yang terlibat itu dari awal udah berbeda kan. Si anak berpikir ayahnya terlalu membatasi, tapi menurut si ayah dia mau mengajarkan si anak tentang disiplin, tanggung jawab dan sejenisnya lah. Untuk itu dilakukan pembatasan, tapi ujungnya malah si ayah ini anggap anaknya sebagai pemberontak pada akhirnya kan. Tapi si anak malah merasa dia cuman mengekspresikan diri sebagai individu yang dewasa dan merdeka lah istilahnya. Nah, sehingga ini mengeskalasi siklus. Ujung-ujungnya anaknya jadi lebih memberontak, bapaknya jadi lebih mengontrol gitu. Nah, ketika mau menyelesaikan masalah, yang mana masalahnya itu menurut pandangan masing-masing itu berbeda, itu sebenarnya malah memperburuk keadaan kan. Jadi bahkan memicu tindakan yang tidak diinginkan. Nah, kayak tadi si anak ternyata malah membangkang, padahal mau disiplin. Jadi intinya itu kebanyakan kita itu tidak merespon perilaku orang lain, tapi yang kita respon itu sebenarnya asumsi-asumsi atau interpretasi kita terhadap tindakan orang lain. Nah, itu pemicu-pemicu awal konflik sebenarnya itu. Itu cukup sederhana sebenarnya, tapi seringnya kita nggak sadar. Makanya penting untuk mempelajari siklus ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam siklus, kita coba keluar gitu supaya si konflik ini nggak terus terjadi dan membesar. Nah, tadi udah bahas siklus kolusi. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan konflik ya, sebelumnya ketika ada konflik, kemungkinan besar kita sudah masuk dalam siklus kolusi kan antara dua atau lebih orang gitu. Nah, ketika itu terjadi ya kita untuk selesaikan konflik harus keluar dulu dari siklus ini. Nah, gimana caranya? Caranya itu sebenarnya cukup klasik ya. Kita harus mau untuk mulai dari diri sendiri gitu. Cara kita keluar dari siklus kolusi itu ya pertama kita harus mau sadar dulu kalau ternyata dalam konflik ini ada cerita yang berbeda gitu, entah 2 atau 3 cerita yang berbeda. Jadi dan dia punya cerita masing-masing, si ayah punya cerita, si anak juga punya cerita. Nah, yang kedua ketika kita udah sadar kita ada 2 cerita di dalam siklus konflik ini, kita juga harus coba mulai membuka pikiran kalau sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kalau kita memaksa kalau pikiran kita yang betul, ya itu otomatis juga menutup pintu komunikasi. Jadi malah nggak selesai konfliknya gitu. Kalau komunikasi tertutup, otomatis kan ya kita fokus sama pendapat masing-masing dan jadinya ya polarisasi gitu. Nah, jadi penting untuk memahami cerita orang lain juga. Nah, secara teori memang agak malasin, karena eh, lagi-lagi itu butuh inisiatif kita sendiri, belum tentu orang lain mau. Tapi memang gitu, karena dialog kan nggak cuma salah satu proses komunikasi, tapi dia butuh perubahan dalam cara berpikir dan memahami apa yang terjadi. Makanya ini berbeda dan juga sebagai alternatif dari 3 gaya komunikasi yang lain. Ada avoider, dominator, sama akomodator. Jadi ini yang coba kita pelajari, mempersiapkan diri untuk dialog dengan yang tadi itu memulai dari diri sendiri gitu. Nah, sebelum berdialog kita coba meyakinkan diri agar dialognya itu nanti bisa produktif. Jadi kita mempersiapkan diri lah istilahnya.
Untuk menyelesaikan konflik itu kan, baiknya pikiran harus tenang, pemikiran kita udah benar tentang, apa yang terjadi, supaya nanti pas dialog itu aman dan lancar, gitu. Nah, supaya tenang dan lancar itu ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Mungkin, coba bahas satu-satu aja. Yang pertama itu, bisa dengan melihat kontribusi kontribusi kita dalam siklus kolusi. Nah, itu bukan berarti kita penyebab konflik ya, tapi mau bagaimanapun kan dalam siklus itu ada 2 orang kan ya, maksudnya nggak sendiri. Jadi entah itu cuma 5% atau mungkin bahkan 95% kita terlibat. Jadi, yang kita lakukan pertama itu, melihat apa sih kontribusi kita dalam, eee, siklus kolusi sehingga menghasilkan konflik. Nah, di sini kita coba fokus saja eee, di peran sendiri aja, nggak usah ngelihat peran orang lain, karena itu ya tugas orang lain gitu. Jadi coba mencari kebenarannya secara, objektif. Yang kedua, masih nyambung, itu kita mengambil tanggung jawab atas, kita sendiri gitu. Jadi ini agak beda dengan melihat kontribusi, tapi kita, lebih mencari ketenangan sih di sini. Karena kita, dengan sadar mengakui kalau ternyata tindakan kita itu ya karena kita sendiri, bukan karena tindakan orang lain. Kita aja yang salah menginterpretasikan atau mengasumsi tindakan orang lain itu sebagai, sesuatu yang tak baik gitu. Itu, eee lebih tindakan untuk menenangkan diri. Jadi sesuatu yang kita lakukan ya murni tanggung jawab kita gitu. Biasanya mengakui ini itu bisa, menenangkan diri ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa coba memikirkan melalui 3 cerita gitu. Jadi, ketika berkonflik kita otomatis kan kita punya cerita sendiri, tapi juga ada cerita dari, lawan konflik kita. Nah, juga kalau memang butuh kita bisa dapat point of view dari orang ketiga gitu. Jadi, ya balik lagi kayak tadi kalau konflik kan biasanya kita ya percaya kalau cerita kita sendiri doang yang betul, yang orang lain, salah. Nah, ini sekarang kita di sini coba lebih fleksibel. Ya lagi-lagi itu tadi ya, coba, mulai dari sendiri, untuk fleksibel kita mau mengetahui cerita orang lain. Jadi caranya itu kita bisa coba, eee menulis cerita dari sudut pandang orang lain, kira-kira dari sudut pandang mereka ceritanya gimana, apa bedanya dengan cerita dari point of view kita gitu. Nah, yang ketiga ada cerita dari sudut pandang orang ketiga, itu dia orang netral, entah itu mentor atau siapapun lah yang kita percaya untuk, eee, diminta bantuan gitu. Nah, cara ini bisa dicoba, sebelum kita berdialog face to face langsung ya, karena ini juga tujuannya untuk menambah sudut pandang, menambah informasi atau pengetahuan yang terjadi gitu. Nah, selanjutnya dealing with feelings ini agak lumayan penting, eee, terutama kalau banyak yang dipertaruhkan dalam konflik atau melibatkan perasaan. Ini juga agak relate ya, karena kan ini konteksnya kita bicara konflik dalam kerjaan sama atau rumah ya. Jadi, banyak kejadian itu kita pikirnya harusnya di kerjaan nggak usah bawa-bawa, perasaan pribadi, perasaan nggak usah dilibatkan gitu. Tapi pada kasus realnya ya itu tetap kebawa gitu, perasaan memang terlibat. Jadi, karena itu ketika kita mengabaikannya, itu bisa jadi bumerang juga, karena, nanti bisa mudah ketahuan oleh lawan bicara, karena kan kita, ada nada suara, ekspresi wajah misalnya, atau mungkin bahasa tubuh gitu, kayak nggak sabaran, defensif, dan sebagainya. Nah, ada juga penelitian kan yang bilang kalau, orang-orang itu lebih pandai, membaca seseorang ketika tidak sedang mengendalikan emosi. Jadi ketika emosi itu langsung kelihatan gitu. Nah, yang kedua bisa gara-gara melibatkan bawa perasaan itu kita nggak mau dengar orang, jadi fokus sama cerita sendiri, yang lain salah gitu. Jadi point of view orang itu nggak penting lagi. Nah, itu kan bisa menghambat, diskusi atau, eee, untuk penyelesaian masalah gitu. Yang terakhir, terbawa perasaan negatif dan mengabaikan hal-hal pemicu konflik. Ini rentan memperburuk konflik sebenarnya. Jadi itu cukup berbahaya, jadi kalau bisa itu diatasi. Nah, cara atasinya gimana?
kita coba memproses perasaan dulu sebelum berdialog. Lagi-lagi itu ya, mulai dari diri sendiri, tapi tanpa menghakimi, itu benar atau salah. Jadi misalnya, Pak Chen marah nih, tapi Pak Chen nggak usah mikir, benar nggak ya Pak Chen itu kalau Pak Chen marah, betul nggak ya kalau dia nggak marah gitu atau kecewa gitu. Yang kedua, dikasih label aja kalau kita marah itu kenapa, misalnya, tadi saya dimarahin tapi nggak jelas, alasan marahnya kenapa gitu, tapi marahnya cukup berat tuh. Nah itu salah satu penulis bisa dicatat ya, label, kita lagi, mengalami apa dan kenapa. Itu bisa jadi salah satu tambahan informasi kita dalam mendiskusikan ketika dialog. Jadi itu juga bisa membantu lawan bicara, "Oh ternyata dia marah karena ini, padahal niatnya seperti ini." Jadi itu membantu lawan bicara juga, karena kalau memang salah paham kan ternyata bisa langsung diluruskan dan masalah selesai gitu. Itu sih kurang lebih. Masih ada, selanjutnya itu, yang kelima, eee, kita bisa memeriksa paradigma kepercayaan. Maksudnya itu, status kita itu gimana. Jadi di paradigma kepercayaan ini sebenarnya ada 2 fondasi ya. Yang pertama itu ketidakpercayaan dan keterasingan, di mana kita melihat lawan konflik itu sebagai musuh, atau kita, punya perasaan terancam, dan butuh perlindungan. Jadi, kalau kondisinya seperti ini biasa kan kita akan menghindari konflik gitu. Nah yang kedua, fondasinya kepercayaan dan kesatuan, di mana kita melihat, eee, harusnya persatuan itu lebih besar dari konflik yang ada gitu. Orang lain adalah kawan bukan musuh. Nah, ini lagi-lagi kita diajak dari diri sendiri untuk merasa kalau sebenarnya motif orang yang berkonflik dengan kita itu, baik. Jadi pada dasarnya sama, misalnya menginginkan apa, kebaikan dalam hidup gitu misalnya. Eee, ya kita berpikir sebenarnya lawan konflik kita itu sebenarnya berniat baik. Tapi ya nggak naif juga ya, karena kan mau bagaimanapun, orang jahat itu memang ada kan ya. Nah, cuman dalam konteks kita ini kan kantor atau rumah. Jadi kita memang berinteraksi, dalam daily basis ya, maksudnya setiap hari ketemunya orang-orang itu aja gitu. Jadi misalnya udah kerja 2 tahun, dalam 2 tahun aman-aman aja, tapi dalam gara-gara sehari kita bisa terjadi masalah. Itu kan, menganggap mereka itu jahat kayaknya agak berlebihan gitu. Makanya kita coba, meluruskan niat untuk membangun kepercayaan lagi gitu. Nah yang keenam itu ada commit to collaboration, ini cukup cukup jelas ya, karena kan, eee, untuk menyelesaikan konflik itu kadang udah nggak mudah, kadang, konfliknya kompleks, jadi, harus komit supaya, tujuannya jelas dan kita mau membuka komunikasi yang baik gitu. Yang terakhir, strategi terakhir itu juga bisa, kita memperjelas saja apa sih hasil yang kita harapkan ketika berdialog. Tapi ini bukan solusi konfliknya ya. Jadi ketika kita punya niat berdialog tuh kita sebenarnya mau apa sih? Ya contohnya itu ya kayak kita mau membangun trust lagi. Kayak tadi masa, kawan kantor, diam-diaman gitu, mau ngajak main Mobile Legends susah jadinya kan. Atau ya sama sih kayak bos sama staff misalnya, manajer sama staff, eee, si staff, nggak pede karena, dianggap, salah kerja atau apa, padahal, maksud si manajernya beda gitu. Jadi bisa mengembalikan kepercayaan diri. Itu sih salah satu, eee, contoh apa, yang mau kita dapatkan selama negosiasi.